rahmat nikmat Allah malamnya kenanya mesapat tempat yang mulianya di daya yang kenanya cintainya di dalam sebuah tempat yang dalam pandangan Rasulullah jauh lebih indah, artinya pandangan syariat, tempat yang laganya lebih laga, lebih mutuah, lebih jeruk dibandingkan dengan tempat yang lain yang memang fungsi jih bukan untuk tempat belajar agama. Karena Rasulullah pegah ribatul ilmi min riyadil jannah, balai tempat belajar agama yang di tempat itu ada kajian-kajian, sharing, saling tukar pikiran, ada yang bertanya dan menjawab tentang soalan agama. Tempat itulah yang dikategorikan bagaikan satu kebun daripada kebun surga. Artinya dari balai tersebut akhirnya sampailah kita kepada tempat yang paling diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam sabdanya Rasulullah, man salaka, siapa saja yang menempuh jalan untuk mendapati ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, Allah akan membalaskan orang tersebut ataupun yang mendukungnya, faqad sahalallahu tariqahu ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan orang itu lebih mudah masuk dalam surga. Memang bata minta surga yang ku cerah nak menipu belau dan belawa temahan ada depan belau. Allah Ta'ala menawarkan nilai surga dengan kesengsaraan jiwa. Sesungguhnya surga itu mesti melewati kesengsaraan dunia, keindahan dunia, kesengsaraan jiwa. Sedangkan neraka itu selalu saja dihiasi dengan kecintaan nafsu. Nyabah talawannya jadeh han jadeh, hati han hati, biatha mati urung galamati katanya. Nauzubillah min dzalik. Inilah hal yang sangat berat katanya lewati, karena dalam dunianya hanya yang mendukung. Nah dukungan tanya tamu dalam surga anak yang rame urung beri kemudahan rata sagawan tawaran neraka. Makanya untuk tamang surga, walaupun legedanya hana datang hakikat yang sebenarnya, kita masih memaksakan jiwa. Lebih baik memaksa diri untuk masuk dalam surga daripada duduk santai ujung-ujungnya masuk neraka. Dan ahwate takalan lam, wate tak pelajari tak perhatikan. Bak tayak beratnya kadang kadang han, kadang mangat kadang hana, tapi rame sit yang lihat aja agetan nyampe kok jai
jak ju. Daripada nama hojak. Tak duk palain tu sah de kupi payah blo mam metro kono kan kupi pri. Hai kupi ramai-ramai kan. Nah kesenangan lah. Sedangkan tujuan ia begitu jihad. Yang namanya jihad hananya mengaji. Resiko jihad mati. Dekedi tu biar nyawa syahid. Yang terjadi di lapangan yang ia gedanya kita mohon kepada Allah Ta'ala daripada hal yang demikian siang dan malam, semoga Allah Ta'ala benar terima lah. Temannya doa, tamu doa ju usaha ataupun permintaan katanya tak pelengkap syarat. Berkali Nabi berdasarkan perintah minta ilmu dan orang yang mati bak minta ilmunya pasti husnul khatimah ataupun nabri pahala syahid oleh Allah. Napagah legure katanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Muraqi Umudiyah, may yadidul ilma walam yadidul amal wa taqwa fahuwa halik. Ada orang rajin belajar, jemon di tengok dia apa ilmu yang bimundama hai tiap malam tajak dikret kentingan mentamah ilmu ia hai tiap mentamah ama itu geget thôi dia yang dia buat ju yang di tengah tabut yang nak menjid nyawang tertajuk ke agama gala bih wallahu alam kalau ilmu jerijah hawa dat perle dat tapi ahwadat anak karat hati matret mental kejadian nyopu sebab sebab al ilmu nurullah kata Rasulullah la yahdi ila man asi. Ilmu itu cahaya kebenaran yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba. Tapi sebanyak apapun ilmu yang dia dapat tetap tidak ada berfaedah kalau seandainya si hamba itu masih berbuat maksiat kepada Allah. Ya tanya susah tak baca kui drone urung salah. Handa betih tanya. Watena urung pegah drone ka salah, pas salah lu kah yang nada di salah lu salah kah tat. Tamu dawang. Handa tem terima. Cukup urung aja ada. Kan gop yang kurang ajar drone. Kurang ajaran, kurang pemahaman, kurang didikan. Layak di ilaman asi. Ilmu itu tidak berfaedah kalau kita masih berbuat maksiat. Selama golom abih tapu butoi buat salah tu. Artinya membenarkan kesalahan-kesalahan tempo dulu dengan bertaubat. Nah tinggal semayang Nabi dah kata, nyen dia buat alhamdulillah kagak dia oleh Allah Taala. Kagak purun oleh Allah Taala. Gede kedi katanya gegerak katanya hana mangat tunggu buat ya buat yang pulang buat jak lautan nah nya talah nak ulang pui na ime telebui bak timpangnya kena drop tanya aku fikir yang pu Batam pu kot ai megah-megah Batam kota metropolitan kota dolar mata melistrik tak nhớ aku betih Batam ai berkat di pegah le urang nya kerja hoi yang bekerja le urang ku ya luam aku doh pegah ke deu kampung mangkah na jo tak beda ngai lu chuang ka cerita ho dengan yati halu ruki dia mai no tadu cuman idanya saja alhamdulillah na pemudah urusan ya Allah kagalak lah ilai. Tapi yang bermasalah wadah tanah gerak hati kita harus mengakui masih ada salah yang belum terampuni mucun tunggu ngatayan. Jadi putra mana ji golem habis tepleh ikatan katanya kalau habis tepleh baru mudah tak amalkan ilmu yang katanya rumpuk nanti mangan aju han tengok tetaihnya han ada buat han mangan taduk punya golem selesai atayan. Kadang-kadang itanya nama salah ngan sahabat
teh masalah ngan sahabat hai habulum minan nas. Golom gelah ngau urang yang dia buat kata dia buat tapi tanya hana gak terkena lagi urang ke nya lagi model-model saja ya buat bem kerja habis reloh daya gara-gara kah nyai kampung na abah menang-menang sampai terus kena tidak na ya buat aku kena jai deh kena buat rok Melayu hana muho daju nya punya model-model kah pu makaya buat Quran tak ada buku tak pergi mahanji keli jadi cukup bro bahasa hana urang dukung mau becut yang na urang puphet nah urang karun dia mah gebrah dengku bahasa Aceh na ya oh na yang nampung tadi bahasa Aceh cini aja doh tahu yang nampung bahasa Aceh yang tak paham dengan bahasa Aceh siapa saja ke oh maaf bang kau pikir urina ya urina yang kuno yupurno pada kau nah jadi tidak mau kita gaya hanya bahasa Aceh tapi hana pula oh nalau jadi yang susahnya di saat kita mau mengamalkan ilmu yang telah kita dapat kita belajar rajin hadir majelis mau yang susah di saat kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan ilmu yang kita dengar susah ilmu ada mutunya nggak ada itu masih karena masih ada kesalahan masih ada maksiat yang belum terampuni kadang kita punya salah dengan orang tua kadang kita punya salah dengan tetangga kadang-kadang kita punya salah yang langsung dengan Allah Ta'ala maka perbanyakkan istighfar itu untuk lebih memudahkan meringankan badan, meringankan hati untuk berbuat kebajikan. Al ilmu nurullah la yahdi ila man asi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang bertambah ilmunya, man yadidul ilma, siapa saja yang bertambah ilmunya walam yadidul amal wal taqwa wat taqwa tetapi sayang amalan kebaikannya tak bertambah bagus sama seperti sebelum kita belajar sama persis sebelum kita mau mengikuti majelis bahkan yang lebih parahnya lagi sebelum kita mengikuti majelis adalah nilai-nilai kebaikan. Setelah kita hadir pada tempat pengajian, nilai kebaikan kita tambah berkurang. Ini ada juga. Karena soalan dunia ini lengkap. Tidak ada dalam dunia ini dan hawaek akabah-akabah yang ada dalam dunia yang mendukung tentang orang ingin menuju kepada ridha Allah ataupun orang yang menuju keselamatan fi dunia wal akhirah karena ini semuanya kekuatan setan kekuatan iblis yang Allah Ta'ala izinkan untuk menggoda manusia. Amal tidak bertambah, takwa juga kita tidak bertambah indah, biasa-biasa saja. Ilmu tauhid bertambah, ketakutan kepada Allah nggak ada. Ilmu fiqh bertambah, tapi amaliyah kita masih biasa saja. Ilmu tariqah ataupun ilmu tasawuf ada kita pelajari, tetapi hati kita makin lama makin dengki. Ini masalah. Maka Syekh An-Nawawi Al-Bantani memahami apa yang telah tersampaikan dalam sabda Nabi. Beliau mengambil kesimpulan, wa anta halik fahuwa halik. Kamu itu na'udzubillah min dzalik, kalau ada orang rajin belajar tapi tak bertambah baik amal kebaikan, tidak bertambah baik takwanya kepada Allah Ta'ala, maka itu salah satu daripada calon orang yang di saat pulang menghadap Allah matinya tak selamat iman. Ngeri. Yang salah-salah jauh kesimpulan malam la tahu malam bukan jali.
Ide apa kena mudah aja teman. Kalau dia menunggu berarti aku kupohom juga deh. Jadi belajar salah, nggak belajar salah, akhirnya yang lebih mudah ya udah nggak belajar aja. Kita belajar ada, amalnya nggak bertambah. Belajar ada, takut kita kepada Allah Ta'ala tidak ada peningkatan. Itu bertanda alamat dia itu kalau seandainya terus menerus kayak gitu, berarti ujung-ujungnya mati tak selamat iman. Kan kaya ada pada abu ya kah? Anda aja angkumnya dekat di mana? Tabat ya anak tabe ke buah taman roka tidak ber yang damah bagah haju-haju. Yang betul yang benar adalah mohonlah kepada Allah, ikhlaslah di dalam melangkah, ikhlas dalam belajar menerima keputusan Allah. Jangan lagi kita memprotes terhadap keputusan Allah. Ini yang paling mudah. Dan ada ulama, orang arif, orang yang paham dengan nilai syariat, paham dengan nilai tarikat, paham dengan nilai-nilai akidah, artinya ilmu tauhid, tasawuf, tauhid, fiqh. Ini sekarang kita ada perkumpulan di Batam, ada Tastafi, ada Sirul Muqtadin. Bedanya di mana? Kalau di Batam saya nggak tahu. Tapi kalau di Aceh, Tastafi itu kajian khusus. Artinya guru-guru Sirul Muqtadin baik seminggu sekali ataupun sebulan sekali ada dirasah khasah yang di situ belajar kitab apapun ataupun hadir untuk bertanya secara langsung pada guru-guru yang ada di sana di atas pertanyaan majelis dalam masyarakat yang tidak terjawab, maka semua soalan itu dihadapkan pada pengajian Tastafi. Kalau Sirul Muqtadin itu pengajian masyarakat, pengajian orang awam, artinya masyarakat umum bergabung dalam Tastafi, dalam Sirul Muqtadin. Adakah dalam Tastafi nggak ada masyarakat yang nggak pernah ke pesantren? Ada juga. Artinya tidak pernah bawa kitab. Sedangkan kalau pengajian Tastafi biasa yang mengajarinya kalau di sana Abu Mudi. Dulu ada Abu Tublang Blahdi, Allahumma ghfirlahu. Ada Ayah Sub, Abu Langkawi semasa beliau masih sehat. Ini Abu dalam keadaan sakit parah, sakit berat. Nah, kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan obat, Allah memberikan mukjizat kepadanya, karena dokter telah memvonis ginjalnya gagal. Ada Abu Manan, ada Ayah Jedrum, ada Abi Zahrul, ada lagi Abanisab yang senantiasa memberi kajian dalam pertemuan guru-guru pada pengajian Tastafi. Jadi nggak ada yang beda. Cuman kalau pada Sirul Muqtadin ada kartu anggota. Kenapa dibuat kartu anggota? Alasannya supaya orang yang sudah mengikuti ilmu itu terdata. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk menampakkan ria dan lain sebagainya. Kita ingin mempersentase seberapa banyak orang yang sudah hadir, seberapa banyak yang belum hadir, supaya kita tidak langsung saling menyalahkan di saat ada kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Dari sekian banyak masyarakat Aceh, baik yang ada di Aceh ataupun di luar Aceh, yang baru bergabung secara resmi baru 280.000 orang, belum sampai 1 juta. Itu di mana-mana masyarakat Aceh jumlah yang telah bergabung, jumlahnya lebih kurang demikian. Kalau pada Tastafi enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena yang hadir di situ memang orang-orang pesantren, orang bekas pesantren mayoritasnya.
bukan dalam artian tertutup untuk masyarakat umum, nggak ada. Paling-paling kalau masyarakat biasa, yang bukan pimpinan balai pengajian, bukan pimpinan majelis taklim, bukan pimpinan pesantren, yang hadir itu hanya untuk mendengar kesimpulan kajian yang telah diberikan oleh para pengasuh. Itu cuman beda tipis, tujuannya belajar. Kemarin di Batam kan ada juga Walid yang mengajari guru-guru Sirul Muqtadin. Jadi ada orang arif membicarakan tentang persoalan yang barusan kita bicarakan. Kenapa orang rajin belajar ilmu tapi pengamalannya belum ada mutu? Salatnya masih biasa-biasa saja, khusyuknya kita belum tambah belum bisa untuk lebih tambah khusyuk dan lain sebagainya. Kata beliau, wallahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala, menjadikan ianya Allah, mimma yu'akabun nas, sebahagian daripada siksaan ataupun ganjaran. Adakala balasan, ikab itu banyak makna bebasnya, terjemahan bebasnya banyak. Memberi teguran kepada manusia. Kenapa Allah memberi teguran? Karena hamba itu, manusia itu banyak berbuat dosa. Mimma yu'akabun nas bizunubihi, dengan sebab dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia selama masih berada di dunia. Allah punya komitmen sebahagian azab ataupun balasan siksaan Allah Ta'ala berikan di dunia, dan sempurnanya semuanya nanti ada pada hari kiamat. Nikmat sebahagian di dunia, sebahagian juga di sana, sebahagian ada di alam barzakh. 3 tempat Allah membalaskan baik kebaikan dan kejahatan. Di saat kita masih berada di dunia, Allah tidak melarang. Memang tujuan hidup kita untuk akhirat, tapi Allah telah mengingatkan, fala tansiba fid dunya, jangan engkau tidak mengambil jatahmu di dunia. Kita di sini punya hak. Wala tansa, jangan pernah engkau melupakan jatahmu di dunia. Tujuan kita untuk akhirat. Apapun yang telah kita dapati di sini itu sebagai modal untuk akhirat. Tapi ingat, kita masih sekarang berada di dunia, maka pergunakanlah apa saja yang ada dalam dunia sewajar-wajarnya saja. Misalnya untuk tempat tinggal, dengan nilai untuk tempat beribadah, ya sewajarnya sajalah. Di saat kita berpendapat, kita membangun satu unit bangunan ataupun rumah yang tujuan nilai ibadah, bukan pandangan kita antara rumah besar ataupun kecil, bukan ukurannya, tetapi fungsinya yang kita lihat. Kalau orang banyak tamu, rumahnya mesti besar, karena menerima tamu itu adalah bahagian daripada ibadah. Kita banyak saudara, di saat saudara kita hadir, nggak cukup 2-3 kamar. Kalau seandainya ada acara keluarga, berapa kamar yang kita butuhkan? Kalau seandainya 10 yang kita butuh, ya sudah. Kalau uangnya ada, silahkan. Yang dilarang jangan dengan bermegah-megahan. Ini yang dilarang. Kita beli kendaraan, masalah harga mobil itu tergantung, karena di dunia ini serba salah. Kita punya uang, beli mobil murahan dianggap pelit.
Nyet-nyet je urang kah. Ilai gegap ke roi liat. Ilai dalam kira dah yang. Yang menang je urang dah yang. Napeng hantar tim belau ipegah liat. Wateh hai li tak dengar tak bedah tak belau. Wahai belau tu mah. Nyedup nan kriya ji. Ta'i dangen salah. Ta'i Honda salah. Ta'i untuk kalah sih. Ta'i dangen salah. Ta'i Honda salah. Ta'i untuk kalah sih. Tajang tepak berat lam salah. Orang pegah salah, tanya cukup jerat tu lidah ada. Jadi kalau kita kepingin hidup aman di dunia, mudah. Allah memberikan kepada semua manusia itu dua tangan. Juga Allah Ta'ala memberi semua manusia itu satu lidah. Allah memberikan pemberian yang sama, dua mata, dua telinga. Kalau kita kepingin aman berjalan dalam dunia, tutup telingamu, tutup matamu, berjalanlah. Artinya jangan hiraukan perkataan orang. Punya cerita aja mun tahu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim di saat berjalan dengan anandanya dalam satu perjalanan, beliau bawa kendaraan keledai, serba salah di tengah perjalanan dalam penilaian orang. Karena dari dulu sampai sekarang yang banyak tim penilai, tim juri, tim pemateri nggak ada. Kamu nggak mana itu? Ada boboh nilai kau. Paling najelahi. Giao thông gì? Ya, ya cái vô. Thấy vậy đem đây được rồi. Tamu sedekah salah sih. Nyanduk kayak mari baby. Bok pali juru. Nyajim terbeda. Sangat mudah memberi nilai. Lebih-lebih di media. Di saat kita melihat komentar-komentar di media, nyai kampung kan, tentang awak komentarnya, Abu Ya Mudawali bakji ke buawai. Nyamban malih ni. Langsung je fonis. Aneh na ya. Ana jelah tunggu ya. Tunggu donya ulama atau neraka ya. Atau neraka ya. Kemayang 5 hotel na tapi iji lampu semenjid wakaf awai. Ji tukang pulau beli. Pegah tanah ji natural. Masya Allah. Hei, susah. Makanya dalam memahami agama ini kita mesti teliti. Kata orang arif, ulama yang arif, Allah memberi siksaan di dunia dengan sebab dosa-dosa manusia. Bagaimana azabnya? Sebahagian azab dan itu benar-benar berbahaya. Di antaranya Allah salabu hidayah. Orang mau belajar, dia mau datang belajar ilmu agama, tapi hatinya sudah tidak ada nilai kebenaran. Hadir pada majelis hanya untuk saling menyalahkan. Nyan nanti urung nangu. Kena kerja, kedih kerja yang gaduh boboh nilai korek kerau. Tim survei kan, tim survei balai pengajian. Duk berah ni nak jelas aku yang mana naik gunung kuji mendih ke berah. Berah ke yang mendih. Main teh betul ke bidang kuno. Nyai ke yang kerja nyan tak kan. Gaduh kabilan-bilan urung buat kerau. Yang hanapah yang kaya ni anak kerja lain. Kerja lain, terus lain menalap. Tertutupnya pintu hidayah. Di antara balasan Allah kepada orang yang sudah terlalu banyak berbuat dosa, Allah tidak lagi membuka pintu hidayah kepadanya. Yang paling berbahaya lagi, Allah mencabut keberkatan ilmu. Naf'ah ilmu sudah tidak ada. Berarti merempa
ngan atana pegah li Rasulullah, innallaha al ilmu nurullah la yahdi ila man asi. Ilmu itu adalah cahaya kebenaran dari Allah. Ilmu tidak berfaedah kalau seandainya orang yang belajar masih berbuat maksiat kepada Allah. Para ulama berpendapat dengan sabda Rasulullah ini, ada orang belajar ilmu dan bahkan ada yang sudah tidak mau belajar lagi. Ada yang belajar tapi ilmunya dia mau hadir, tapi ilmu yang telah dia dapati, dia pahami tidak bisa dia amalkan. Ini karena dosa. Kamangat dalam jahi, al jahlu ra'sul kabisah. Awal mula terjadi kejahatan disebabkan ada kebodohan. Kenapa banyak kejahatan? Karena banyak kebodohan. Coba kita belajar keluar daripada kebodohan, pasti akan nampak pada kita itu kebenaran. Al jahlu ra'sul kabisah, kata Rasulullah. Jahil itu modal untuk berbuat jahat. Kejahatan yang paling mudah kita dapat, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, kata Rasulullah. Kalau manusia sudah tidak mau belajar, maka iblis secara mudah akan menawarkan dunia kepadanya. Tanya menan kan? Tanya mana jadi ada buat kan hawa ada kepeng. Megah tabohnya tengok mangata buat kayu awak sampai rumah. Tema thalung katanya karena putranan karena Honda Pro nutek sosoi belo tentang mentah tak pula jam beli mi hana keriting burung belo udang ketebik dalam pesantren, rata-rata tebik pesantren karena ingin mendapati sesuatu yang memang adanya belum tentu ada. Kita ingin mencari apa yang ada dalam dunia. Dunia ini gimana gambarannya? Ada tetap tiada. Karena dunia selamanya demikian. Walaupun dia ada, tetapi dia tidak bisa kita miliki seutuhnya. Dunia sebelum ada luar biasa dalam pandangan manusia. Setelah ada biasa-biasa saja. Kita yang belum mentaati. Yang terdekat karena tipu lah lang dunia nya itu. Tak yang nak lang dunia pu kepumato pu rumah punya puji. Dedoh nak galah adeli, tak pegak ada lain. Tidak pegak lain, tak belum lain. Bentuk beda. Motor kan sama. Tajak dengan motor nyotruk, tajak dengan motor jih truk. Tak pegak rumah model lain. Kanduk nan jam ti. Bahkan yang habis sakit hang merempak lihat area rumah kah nak beri kamar entah dah Perti rumah. Ini adalah bahagian daripada makna dunia sudah mau selesai. Makin lama, makin hari, rumah yang dibangun manusia itu makin lama makin besar, penghuninya makin sedikit. Tengok nunggulah rumah. Napa tirmu HP tapo-tapo. Bagi ada tamu dalam pujiran. Bapak tago haji. Tengok nunggulah rumah. Napa tirmu HP tapo-tapo. Bagi ada tamu dalam pujiran. Bapak tago haji HP tapo di tapo hino tapo. Mana bapak abang? Nyan ban kadunya orang. Yang jauh to yang to jauh. Lagi nyan lah dunia. Nah urang ke pegang rumah. Thì kurang boh kama. Rumah dua kita kan. Dua rumah pada 12 malam. Mam yang terkedi ke saboh kama tijib. Poh 7 gelabih kama. Ham berbuat dengar ke bi? Susah lang dunia nyo hanabi menyagedanya hantar timbabe. Karena lang dunia itu. Siapapun yang telah hadir ke dunia, dia itu sama, kaya dan miskin sama. Bek ragu natena urang pegah sama-sama. Urang kaya dengan urang gatian saban. Bahkan kadang-kadang lebih mudah, lebih mengenakkan jadi orang miskin daripada orang kaya. Pani na mga tabay tayong urang kaya dumpuwa gana, tayong gatian tapuwa detan. Le orang kaya te dumpuwa gena liah na payah ke pena lom
itanya orang katian hana tapuna dah hana payah minta pakai hana ke hawa oleh Allah. Nah orang kaya hawa ke kameng payah ke debia gak belau oleh itanya orang katian hana pengen tak belau ke kameng, tapi Allah Taala hana ke ilham latih itanya hana ke hawa ke kameng. Hana hawa tapi gap aja te kameng te hana hawa te. Munya orang kaya hawa dak dah payah gak belau mi hana wewen ke. Tho mangat jit ke orang kaya na pengen ke belau ngan jit ke orang tin hana ke hawa tapu oleh Allah, tahu enggak? Mengajar orang katian tapi handa terima ni. Handa terima. Kita tidak menerima jadi orang miskin. Mandum kepingin kaya. Wah ada yang panen aku hana beda orang kaya raya rumah orang katian bu rumah. Tengok be rumah orang kaya be raya rumah. Ai kan lepeng. Mana buat ngaraya ke rumah sinan ni. Kau orang kaya ke ada perimbet nasi lam tengok tayah dapat dia triang. Nanti kamar dia jumanan bantai pihak nama tahu. Perle putra le tengun kah? Perle tengun. Orang kaya ke pakai hati salah draw ke pugat tu angin. Kagak pakai botol hanlari temu angin. Mai tanya orang katian yang laganya anjur moha angin man sabah badan dia juga. Hang tangiang angin menduk. Menyabat raya the balai-balai ba. Tanya-tanya ada uyup. Nya hande kita yo. Wate kaya kita tidak tambah mulia. Wate gatin pe hana mentambah hina. Orang kaya raya rumah wajar nampai ke orang katian bu rumah. Tanya menurut draw menurut modern draw. Orang kaya ke ada perimbet balai pe han dengai tanya ada pantai triang. Mai tanya mana yang mangan. Yang baik dengku ya pakat tukar tempat mandua hana jadi dengun demi keadilan, demi sosial, demi kebersamaan. Kita berkesimpulan barter tukar baik. Tak jauh orang kaya tapi ada terberi, tak jauh orang kaya tapi ada pandai triang, tak jauh orang katian tapi ada terberimbet mandua kan dengun. Orang kaya hantam gaya depan triang le orang gatia handak kita orang ada terprimbet nyap-nyap hayun ke. Kan lebu hantam ke si. Ada ke balik mek-mek ah. Memang ke. Tengah bengah tidur darah, tidur kurun darah. Handak dengar semalam tu apa? Kan doa boh pe tambah ambulan ke. Kesenangan lagi ada pegah malam baru. Senang itu bukan dicari tapi itu iaitu diberi. Allah memberi ketenangan, kebahagiaan kepada yang Allah Ta'ala pilih. Tergantung kita terima ataupun tidak. Tatempuhan dari wang batin. Kita kembali kepada permasalahan pertama. Tujuan kita hidup di dunia hanya menunggu kapan datangnya finish perjalanan permainan kita di dunia. Huwallahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang barusan kita baca, kalau seandainya kita ingin memisahkan pemahaman di dalamnya, insyaallah kita dapat 3 ilmu bahkan lengkap. Huwallahu alladzi khalaqal mauta. Allah Ta'ala memulai ini dengan tauhid. Huwallahu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mauta, hayata itu adalah bahagian yang dibicarakan. Sebahagiannya dibicarakan dalam ilmu tasawuf, sebahagiannya lagi dibicarakan dalam ilmu fiqh. Fungsi antara hidup dan mati ada celah-celah kita bernafas, maka disitulah kita dianjurkan, diarahkan untuk beramal. Yang diistilahkan kalau beramal secara zahiriyah dikategorikan dengan fiqh, beramal secara batiniyah maka dinamakan dengan tasawuf. Huwallah, demi Allah. Allah lah yang telah mematikan yang hidup dan Allah pula yang menghidupkan yang mati. Ataupun
Kita menterjemahkan Allah, hanya Allah yang bisa memberi kematian, dan hanya Allah lah yang bisa memberi kehidupan. Dalam ayat ini Allah lebih duluan menyebut mati dibandingkan dengan hidup. Kalau kita melihat secara dahiriyahnya, ada yang agak janggal, karena siapapun yang telah hadir ke dunia biasanya diawali oleh kehidupan, ujungnya baru berhadapan dengan kematian. Tapi yang Allah Ta'ala sebutkan, huwallahu ladzi khalaqal mauta, akulah yang menciptakan kematian, dan aku pula yang menciptakan kehidupan. Kenapa Allah lebih awal menyebut kematian dibandingkan dengan kehidupan? Kalau kita ingin mentadabburnya, ingin merenungkan apa yang sebenarnya sedang Allah Ta'ala bicarakan dalam ayat ini, panjang pembicaraannya, banyak lembaran para mufassirin, para ulama-ulama mufassirin, banyak lembaran kitab yang telah beliau rincikan, beliau berikan pemahaman. Intinya, kalau kita melihat secara garis kasarnya ataupun awalnya memang demikian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Demi Allah, akulah Tuhanmu wahai manusia yang telah mengeluarkan kamu, akhrajakum, gesuat li Allah, kan tersuat kerau engkau, gesuat memang dengan kudrah iradah Allah, bukan dengan pandainya ahli kandungan, tidak, bukan dengan hebatnya dokter ahli bedah sehingga kita hadir ke dunia, tidak, bukan dengan karena berpengalamannya mablian. Ni jamun tanya orang Aceh ke mablian. Padahal kan mablian, mablia. Kan blian, blia. Pakan ke mabli, igen tugas blia go. Gejeng getilak gejeng lehet nakah. Lebih hebat orang awai dengan orang-orangnya. Orang zaman hana komputer, hana apa, tapi kita puas sama kandungan ni dalam. Han melihat. Ana min hana timang ih lang kandungan je ke puputui. Ngon. Go urut ujung kaki dah guys. Geman intang nyawa ke tepu indang agam. Gekalan palit, gebalik palit jarau, gekalan palit jarau, gebalik palit jarau. Guguthu, gekha, yang pak palitnya gekha. Agam. InsyaAllah han benjau. Mantabo agam, tiba agam. Ya, yang kawanya tiba agam. Nanti panel me ura-ura awal. Nenek-nenek moyang kita dulu tidak ada komputer, tidak ada USG, tidak ada apa-apa, apapun tidak ada. Yang ada cuma firasat. Sangat paham dengan apa yang telah yang dirasakan oleh perempuan yang lagi mengandung. Allah berfirman, bukan kalian yang hebat, akulah yang mengeluarkan kalian ke dunia. Nasuat kita yang oleh Allah. Allah mengeluarkan kita ke dunia dengan cara Allah sendiri, dengan kudrah dan iradah Allah, dengan ilmu dan rahmatnya Allah. Akhirnya kita bisa hadir. Secara naluri, secara akal dan pikiran, kita manusia biasa, hana mungkin puji tajah, hana mungkin. Makanya beli talawan Allah nyo dari liah malam nyo tak pahamilah kedro terbaju-baju jaitat rahmat nikmat yang Allah Ta'ala beri ke kita.
Tujuan kita hadir ke dunia dulu hanya untuk beribadah. Makanya Allah berfirman, di saat kamu keluar pertama sekali ke dunia, kamu tak paham apa-apa. Benar, kita dalam keadaan tak berdaya, bagaikan patung watete yang bantru detik yang nacarang yang keklik. Wate tanyo karaya, tanyo kadiwasa, nyo kau bibino. Kita sudah dewasa, kita sudah jadi ayah, kita sudah jadi ibu, kita sudah jadi orang yang diberikan akal dan pikiran oleh Allah. Salat enggak, puasa enggak, zakat enggak, yang ada cuman mengikuti hawa nafsu. Para ulama menggambarkan al-alim al-jahlu mautun qabla mautihi, al-alim hayyun ba'da mautihi. Ini bedanya. Orang yang tak punya ilmu agama, sebelum ajal dia sudah dianggap tiada, bagaikan jenazah yang berjalan sehari semalam tidak pernah sujud satu kali pun. Pat beda tanya dengan mayit yang kateti dalam puh jerat temayang matabuh rakaat. Allah menghadirkan kita dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak berfungsi, tidak berfungsi untuk beramal. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Aku berikan semuanya kepadamu. Aku fungsikan matamu, aku fungsikan telingamu, aku hidupkan hatimu, kata Allah. Ingat, huwallahu khalaqal mauta. Akulah yang menciptakan kematian. Aku pula yang menciptakan kehidupan. Ini bermakna kematian lebih berbahaya dibandingkan dengan kehidupan sementara. Deh lang ulai kedayang lagayan, tak pedeh deh gadang. Kadang tinggal teli hiat, kadang hai tim tinggal. Jumo teli gadah li. Padahal ngeri li mati. Adakah setelah kematian selesai semuanya persoalan? Tidak. Ada hayah selanjutnya. Al-mautu huwa hayyun la mautun ba'dah. Kematian adalah awal daripada kehidupan yang abadi, yang setelahnya tidak ada lagi yang namanya kematian. Kita menunggu di alam barzah dengan segala persoalan yang ada di sana. Masalah kita belum selesai di dunia, bermasalah dengan berpindah alam. Ngeri alam barzah. Kiban kejadian, bagaimana kejadian yang sebenarnya kita berada dalam alam barzah. Kalau kita mau bertanya tentang alam barzah, maka tolong ingat dan pahamilah, mengertilah dengan kehidupan kita di alam rahim. Dunia yo, alam yo, alam yang tayong lalui yo, alam perbandingan. Ada dunia, ada akhirat. Bagaimana akhirat? Hampir sama dengan urusan dunia. Kita di sana ada kehidupan, ada perkumpulan. Di dunia juga demikian. Alam barzah bagaimana bentuknya? Bagaimana gambaran alam barzah? Persis seperti alam rahim. Kuburan itu boleh jadi lebar, boleh jadi sempit. Alam rahim juga demikian. Rahim yang ada pada perempuan itu hanya sedikit. Obena le rahimnya Nabi ya. Obe apa mana menteruk dah. Tapi dia itu elastis. Mau jangan jeroi. Perteh lagi Bumu Arafah yang dipegah oleh Rasulullah. Bumu ide di Mekah, padang Arafah. La wijtama'al insan fil awalin wal akhirin la wijtama'a, kata Rasulullah. Kalau seandainya semua penduduk yang ada dalam dunia, semua manusia dari masa Nabi Adam hingga dengan akhir dunia, mereka bertemu berkumpul dalam Arafah, la ijtama'a, sungguh semuanya akan bisa berada pada satu tempat, akan berhimpun.
Katanya dia man elot tapi kami dekat di mandum-mandum tapak nan elot. Majengeut ya. Majengeut keroi. Lebat. Ulua hanreut tapi urang kita mangkenan lah joju. Arafah jamun ngarafah ronyo age thet. Begitu juga dengan alam rahim. Satu bayi aman. Kembar aman. Yang aman jibe, yang aman rahim. Anggota rahim itu tidak pernah robek. Kembaran 3 normal. Perempuan yang mengandung 3 janin tetap sehat. Kan ada kala dia kan urin yang dipegang oleh doktor kembaran ke payah pakai cenderu batu leng ruang ke manyancit. Kejadian pajan 2000 padu yang kejadian di India heboh bak media. Di India ada satu perempuan dia melahirkan kembaran 21 bayi. Neci bayang kibani hanya miat 20 dolang rahimai. UBB na namanya abi apa UBB peluk mi angin UBB no kan UBB urang ti. Matinde melapih lagi kuih lapih ha pana contoh ha ke kuih yo. Nyo meno te hanya mi melapih-lapih. Ati icok le doktor sabah-sabah baru mengembung. Itu kuasa Allah. Makanya getanyo jangan tak pegah bayangkan karena udah tanyang tu anak mek kembar pagi yang melegap karena kembar siap gara-gara pertanyaan bangainya karena kembar siap namanya melegap-legap yang gara-gara urang hana kejaga apa-apa hana kejaga lidah gaduh teh-teh Allah dan lain bagaimana ya kalau seandainya anak kembar itu dia lengket di alam rahim. Gimana kejadiannya? Hidup dia apa enggak? Di saat manusia membicarakan ini, Allah mendengar, malaikat mencatat supaya tidak hilang kudrah iradahnya Allah. Allah menampakkan yang tentara tau. Draw tu. Makanya bela taku pegah. Ia mentang nonton yang kana. Mudoa Allah Taala, biarlah Allah Taala memberi yang termudah. Aku yang menciptakan kematian kata Allah. Tapi sebelum kematian itu ada kehidupan yang aku berikan kepadamu. Kenapa Allah menciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hikmah ada kejadian dan kematian. Di antara hidup dan mati, celahnya ini kehidupan, di depannya ada kematian. Siapa saja yang telah diberi kesempatan, tugas kita jangan main-main di sini. Dunia ini tempat permainan, tapi kita jangan dimainkan oleh dunia. Innad dunya la'ibun wa lahwa. Di dunia ini hanya permainan semata-mata, tapi kita berusaha sekuat tenaga. Semoga kita tidak termasuk manusia yang dipermainkan dunia. Dunianya tempat main-main, tapi beruh tanya tengkuri pemain le dunia. Lagi bola kita tanya hana kesimpulan udip di tipak kenoi tipak gede. Benar konsep tanya tahu udip dalam dunianya. Untuk mendapati konsep ini, maka pahamilah tujuan hidup yang sebenarnya. Siapa yang menciptakan kita dan akan berhadapan dengan siapa kita pada ujungnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kepada Allah. Liyabluwakum. Tujuan tinggal di dunia, liyabluwakum. Allah sedang memberi cobaan. Cobaan apa? Allah sedang menciptakan perlombaan di dunia. Berlombalah yang sehat. Liyabluwakum ayyukum. Semoga kita yang telah mengikuti perlombaan ahsanu amala, nanti di finish permainan, di ujung terakhir, di detik-detik terakhir kita mengikuti menyelesaikan permainan, kita akan mendapatkan nilai yang sempurna. Ini belum finish, kita masih dalam permainan.
Orang kaya bermain dengan kekayaannya, orang miskin bermain dengan kesabarannya, orang alim bermain dengan ilmunya. Orang alim dicoba dengan ilmunya, orang kaya dicoba dengan hartanya, orang miskin dicoba dengan sabarnya. Orang yang punya jabatan, kekuasaan di dunia, dia dicoba dengan amanahnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berlombalah yang sehat. Jangan saling menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan. Baik kung tanya dalam permainan, baik cek getih gop. Main juga tepuk lapangan masing-masing. Semua kita ada diberikan potensi oleh Allah. Kenapa kita malas dan takut ikut kompetisi? Semua punya jatah. Orang gatian ke berlomba dengan sabar ke? Orang kaya ke berlomba dengan kaya ke? Dengan kekayaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka gunakan sebanyak-banyaknya untuk mendapati ridha Allah. Begitu juga sebaliknya orang miskin, teruslah berusaha untuk lebih sabar menghadapi cobaan Allah. Orang alim yang punya ilmu agama, maka teruslah belajar. Terus kalau kita tidak ada keahlian apa-apa, kaya enggak, miskin enggak, alim enggak, pejabat juga bukan, mangkan orang shit yang kayak kita mata ada gede depan kita hai roh long sapu ada tani kita beje ke urung koi menyana ber ya ber. Kalau ada majelis ilmu ikut, ada orang ngajak pada kebaikan ikut, ikuti aturan, ikuti arahan. Tanya juga bisa mendapati ya tanya. Dalam dunia kita sedang berlomba, finishnya adalah kematian. Makanya ada orang yang mengatakan perlombaan yang paling melelahkan adalah berlomba mengejar dunia. Finishnya adalah kematian. Makanya ada orang yang mengatakan perlombaan yang paling melelahkan adalah berlomba mengejar dunia. Dua lampung burung. Tempat yang tak benci, ujung-ujungnya kita akan bertemu dengan tempat itu. Makanya mana baik berat-beratan. Bunuh dengan dua ngurei noga na curhat cengil. Yang curhat balung yang pura-pura yang kagak rendah. Dana ginan pura-pura juga kira-kira juga nagi. Dondayang Gurei karena nami mondok ini gelom dia dupna trip kada ya 6 tahun hana rumput tayang dupna luah lampu hana tayang, artinya yang sudah dibebaskan berapa meter persegi nyong hana pertanyaan. Nah, yang lung tayang karena nami mondok gelom pakan hana nami mondok pada ke 6 tahun ngejawab hana listrik lah ya manyo gingsel pakan sampai hana listrik mahai bagi ban pengurusan ji mayangan PLN kalih ta musyawarah berarti membutuhkan biaya minimal 100 jutaan. Karena jauh dari Simpang kita mengenal meteran, Talawa, tiang, mungkin pahipat hanggar dulu merempek, baru ada pemasangan minimal setor dulu 80 juta. Yang mudah melalui koperasi, berarti di Batam na koperasi listrik tanya datang membawanya tajuk bank untuk administrasi dan lain sebagainya minimal 20 juta nyai pasang lewat koperasi, berarti awalnya nawak mendua lebah menan lah kira-kira
Memang kita butuh untuk amal 100 juta itu kalau patungan tak besar. Menyanyobut long ting. OBE lo lonjak kenal. Tama tu lagi masalah urun drone. Lagi itu juga urun drone sih. Kita sama-sama sedang berjuang menyelesaikan misi kehidupan. Semoga di hari kematian Allah menerima kita sebagai insan yang menyelesaikan misi yang telah Allah Ta'ala embankan. Walaupun tidak sempurna, tapi kita telah berusaha. Kami tahu yang nengko mentertoro. Inilah yang benar-benar wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita tidak berani menerima anak-anak mondok karena fasilitasnya belum memadai. Berat. Tujuan kita hadir ke dunia, intinya semua kita ingin beramal sebanyak-banyaknya dan ingin menghidupkan agama. Hari ini sudah ada orang yang mau, cuman kita tidak mampu semuanya. Nyo tega lagi menolak, ilung tinggal long ke almarhum. Sebab dari almarhum lah yang sering long dengar program-program lagi. Mangkuria lain hana gebegah habia. Hana gedetil. Tapi ayah karena gekalan tanya hana mau pom hai tetapi anam pom, gedetil balik dalam kehidupan. Menyalang kitab tak selesai. Ilung telung buat ikut keruang kali hana gebegah hadayan. Mang hana dong tahu lah. Ati lombuai mudi yang kali asyik keberah mandum sama ada yang mentai kampung ada dengar ada. Pakah hendak ada kemalasan. Kita tidak mau terbebani. Maka temerempak ngayah tahu dedak. Gepak sa. Gerang riep. Bertetip. Mai hana sebab salah deh. Nak kaji han tip-tip idanya ilmunya deh. Han tip-tip idanya pembimbing. Mayatatim tamang dengan gaya yang ada wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Selesai, malamnya selesai. Yang baik nak pegang hana baik, kriat yang na. Karena kriat nang kaji hana. Menyatanya hana kriat hana tak minta. Karena ini untuk amal wakaf. Sepanjang pasantrennya mantang berjalan, sepanjang pasantren tempat pondok, tempat mondok anak-anak untuk belajar ilmu agama. Di sini akan diajari ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu fiqh, beribadah, ilmu tasawuf, menjaga kehidupan hablum minallah wa hablum minannas. Ada yang berurusan dengan manusia, ada yang berurusan dengan Allah Ta'ala secara langsung. Selesai. Tawakaf listrik, pengeh lang kubu dah tinggal. Kalian kau dalam hadis Rasulullah, orang beri kemudahan siapa yang memudahkan orang untuk belajar ilmu agama. Orang yang mau memudahkan, Allah Ta'ala balaskan dengan kemudahan masuk dalam syurga. Tanya kamu meninggal kita drawat hana malim anu terkadang hana malim. Tapi ibu anak mian ibu ia tino tem salahnya. Itu mayang jamaah, itu mayang tahajud, lancar punani roda pendidikan. Hai syaram tua pahla awai ke kedai yang di dalam kubu. Ilung ada di kampung menolong pegahnya kalau aku lemahnya ngendron. Nada yang bau urungnya yang ide kampung. Nya urung-urungnya yang menturi ngan lung menteri ide mentau ada ia kampung baik urang baik kuda keruang ada urung baik mudi. Ada urung baik badai halain hana mencih badai dua bohnya. Karenanya dayah lompat hawanan. Lung pegah bak urang bak gure-gure yang ban-ban gua di daya. Lung yang hana pedang balai. Dong pedang lah dia. Pakan lampu kolam na. Nya baru kena na manggalam nabeng. Kamu lagi pembebasan. Galam tajik kena. Padum ti minta sekian pegah. Kajadeh ka lung usaha syaram tua kahan lu ti minta lung blau. Ilang daya hadra aku mentah lautan. Aku pun naik upload tanah kedai aku biar apakah nak bayar hutang drone ni lah.
Kumpul ni yang menterkah bayar hutang kan wajib, menterkah sunat. Ciba lela. Bela agama wajib sih. Belum kesimpulan lagi apa? Cara long mudik. Menteri dekat di nana nami di kampung, orang yang miup long lagi agak pegah. Nyo tungku, abia rencana lu pedang balik. Lom pegah menyadro kakak pedang balik, kapo buat alih bai kampung, kapo buat doang semayang kan mian kapo pegah balu. Kepegah lom pegah bak drone, kadang long mampu long blo labang mati kilo kahan le. Kadang long blo theng mati on. Kadang long blo papuan mati krek. Long kena wakaf ke tempat buat drone. Ini yang dalam yang betul tunggu lom pegah betul, pajang ka pedang. Mai hana kak cok ku intat. Ataupun kajak je bagi dia atas jangan kapagah. Long blau. Bekle. Ubay mampu lu. Nya pegah butuh mandum butuh, nya pegah perle mandum perle. Tapi adakah kita bisa membagi keperluan? Nyo yang hanjit dekah. Hai tem jet bate tu. Santai dia nyo tekah perle drawat tu. Nyang gok-gok bek na perle. Nyang dengki ke. Long matanya nak kenal atau, tagalam nak kenal atau nak pegah lah bui mundi, orang hotel long balong wow jenis, nak kejadian ngukai di, mampak gop nak dengi, nyai kampungnya karena balai pengajian, karena urung bui kerame bejut, tiba-tiba truk tungku lain ke pedang balai, lang kampungnya nanti bau ujung ji, nyen biasa dawa tungkunya ngan tungku ji, dia dapat periksa pakai dawa, fitrah kamu buat, payah tayu abad launya. Masa terjadi persaingan dalam agama? Andai kata hana sautri pedang daerah lain mandu mana mi ijak bag danyo tak pernah balik. Karena Allah Taala gedepe tanyo he te bak tak pernah mandu, ge kirim ngon. Berterima kasihlah. Ilo inan Luqman. Lung blau putra yang muda. Yang nak temen lung jo temen. Putra yang kepegat lah. Be 50. Hana le. Karena ilung cukup berat berlempai daya. Tapi lung ilah daya. Lung ju. Miana urang yang wakah benda daya lung. Menyaga pegah khusus ke Rahul Mudi. Nyalung kala nilai. Putra bendanya. Nah urang yang wakaf tumen. 2 bosak khusus untuk Rahul Mudi. Nyalung tu. Pegat. Halung tu. Karena lung tengah hana lung tumegat. Kerah tumen gop rugo ke. Tengah jauh ke yang tumen ke kerah. Anak putih wakaf pada yang gerbah-bah kerana tengok tak mutang peng tak belum tak wakaf pengen salah hukum maka kibanti lo lembaga punya wakaf kemaslahatan agama punya untuk kepentingan agama kepentingan orang yang temubuat ataupun kepentingan tempat buat utuh nyatanya lo wakaf untuk kepentingan tempat buat melalui drone nabiya lo terima punya lembaga ni lo nalong temugat ni hana na gure lain pas kejak-jak ke piuh balung ke pegah biar rok boleh temen tak bosak pegat bata kan nah ipat padu menuk teruk kulah kat diri hanangan ku belah temen kujuk temennya mana ya aku oh ya tak gop ku nak habis peng mah daripada belah kat mana bahasa Aceh kan ada agama pian tak jauh ilung long pegah ilung hai mutua hai hawa aku bo merempok fahala bi obat dro ke sambut fahala kah kekah tapi kabi bi kelung nyo tak mentua laba bak fahala dro ke lagi urang tanam saham nah orang menanam saham pada niaga tanam modal yang mekat gop itanyo napeng biu hai kapuro dro ku dro kompat napeng biu kabi laba tinggal pijit hana kabi pijit yang penting penyo selamat kaputa tean lom pegah ilung kadang na nak miat yang tagaw drone ini ia buat bak lung hana truk ijak tapi kai ijak kena bak drone hawa ku ilung anak mayak nyen bui beut na modal lung walaupun lung juk 3 kilo labang dengan harga 12,000 rupiah itu atas balai yang ngan labang lung blau menyamalim ji ataupun tim semayang lihat buat inan imratib atas balainya mai lung kena fala biu dalam alam kuburan kah karena awak nyoi beut naruh modal lung nyo ke nyo yang dipegah oleh Rasulullah menyata tempo mudah urang untuk dia beut dan draw tersendiri juga tak mudah urusan tatip usaha
Allah Ta'ala pemudah urusan tanya tamu dalam surga. Artinya Allah akan mengandalkan pahala bagi kita, padahal kita tidak terlalu besar menanam modal padanya. Padum kan apa yang gue yang kana nampegah juga kena wah nama mandum biar kalau na nampegah mandum nah yang kana 5 lun malamnya ubi mempui ke urung drone ko jo kon ko pegah-pegah lung nu hadiah pahala ke gure-gure lung mandum ke urung si lung yang kagak dalam alam barzakh ngan menghina ne gini orang dunia kanya itu yang perleka ilung lebih-lebih hayal lung kagak wa Allah hana gerempak yang ya lung-lung langeu secara alam nyata tapi hayal lung kagak galan lung ho kuja menang sile urung drone sama-sama kita yang ayah na urung si tu tanah peluma gepa habis peng gepa habis tenaga gepa habis pikiran nyawang-nyawang gitu tuat putra yang kita balah kagaknya hai ubi mampu lu ubena lungjuk semoga adanya butruk fahla kepada orang yang takatat punya urung drone mentem-tem hana meceh najuk malamnya yang penting na tulis nan punya 100 juta insyaallah kahu lampu kena punya na 100 juta tepo tamu cukai-cukai umamnya 100 juta biar hana drop 500 ribu nah 100 ribu dah tu dumu dia tamu cukai tak cukai juti atanya panitia tamagen nah tamagen kebaikan hai teh pengen 100 ribu kadai gurek yang hana geturi urangnya ataupun geturi hana jarang ke pegahaba sama-sama perantau dan nyoino makanya tamu bantu-bantu putra yang dia terbantu oh nah lebih dah jauh lebih